Organisasi Kesehatan Dunia mencatat setidaknya ada satu orang yang berusaha bunuh diri setiap 40 detik. Survei Our World in Data menyatakan, tahun 2017, angka bunuh diri di Indonesia berada di angka 3,07 orang per 100.000 penduduk. Menurut WHO, di seluruh dunia, setiap 40 detiknya, satu orang meninggal bunuh diri akibat depresi. Merupakan masalah yang nyata dan kami terpanggil untuk berkontribusi dalam permasalahan ini. Saya Maksi, co-founder dari Relief. Ya, Relief sendiri dari kata itu ya, relief ya, dari bahasa Inggris yang artinya melegakan. Jadi harapannya kami berharap orang-orang yang ada di Relief atau yang menggunakan Relief bisa merasa lebih lega gitu. Sehingga kita mempermudah juga ya kata-katanya jadi Relief, RILIV supaya lebih mudah diucapkan dan ditulis. Relief sendiri terbentuk dari suatu masalah yang mana kami percaya setiap orang memiliki permasalahan pribadi, dan waktu itu saya melihat fenomena di sosial media, banyak orang yang menyampaikan masalah pribadinya di sosial media, bukan malah selesai tapi justru malah dibully teman-temannya, dan orang-orang menjadi tahu. Dari permasalahan inilah kami berpikir kenapa orang-orang di sosial media ini tidak menyampaikan ke orang yang tepat sehingga masalahnya ini bisa terhubung dengan orang-orang yang benar-benar ahli dan masalahnya bisa terselesaikan. Saya adalah Growth Marketing Manager, di mana saya tuh membuat campaign terkait gimana caranya supaya Relief ini bisa dikenal di seluruh Indonesia. Maka dari itu kita bikin campaign marketing secara quarterly per 3 bulan, 4 kali dalam setahun gitu. Ya, kami dulu memulai Relief sejak waktu di masa akhir perkuliahan. Kami membangun suatu platform yang mana orang-orang bisa berkumpul dan bisa terhubung dengan psikolog profesional. Dan awalnya memang masih belum banyak menggunakan, tapi seiring lambat laun kita juga bertemu dengan beberapa partner. Sebagai contoh adalah Himpunan Psikologi Indonesia yang mana juga membantu kami untuk lebih kenal lebih banyak para psikolog-psikolog di seluruh Indonesia. Dari situlah kami membuat agar orang-orang di Indonesia membutuhkan layanan kesehatan mental bisa terhubung lebih mudah dengan para psikolog-psikolog ini. Ya, Relief sendiri menawarkan suatu produk yang mana orang-orang bisa melakukan konsultasi online dengan aplikasi digital ya, di handphonenya, di Android, di iOS bahkan, dan orang-orang bisa menyampaikan masalah pribadinya dan terhubung dengan psikolog profesional. Dan yang kedua adalah orang-orang bisa melakukan meditasi secara online. Di Relief sendiri terdapat suatu fitur yang memudahkan orang bisa mendengarkan panduan-panduan meditasi sekitar 5-10 menit agar mereka bisa lebih mindful, lebih rileks, dan lebih tenang. Selain itu kami juga memberikan bantuan kesehatan mental bagi perusahaan-perusahaan, kampus-kampus, atau bahkan pemerintahan, institusi. Sehingga institusi ini bisa memberikan layanan kesehatan mental kepada karyawan-karyawan, mahasiswa-mahasiswa, dan itu pun bisa diakses oleh mereka secara gratis karena kami bekerja sama dengan institusi tersebut.
Semuanya berubah ya sejak pandemi. Jadi sebelumnya itu memang kita sangat rely untuk offline strategi, tapi sekarang semuanya berubah online dan kita beradaptasi untuk jalan marketing secara digital juga. Dan memang itu juga tujuan dari Relief, makanya kita juga membentuk sebuah aplikasi di mana orang tuh bisa download aplikasi Relief. Nah, pada akhirnya marketing campaign yang saya bikin pun tujuannya adalah supaya gimana caranya semakin banyak orang yang mendownload aplikasi Relief dan bisa menggunakan aplikasi Relief. Nah, sehari-harinya biasanya saya koordinasi dengan tim marketing, juga dengan tim sosial media untuk membuat konten supaya teman-teman lebih paham nih apa sih kesehatan mental, kemudian apa Relief sebagai salah satu layanan yang menyediakan self-care juga layanan konseling secara online. Kayak gitu. Biasanya challenge di digital marketing untuk memperkenalkan industri kesehatan mental ini lebih kepada bagaimana orang-orang itu sebenarnya belum cukup aware ya mengenai pentingnya kesehatan mental dan dianggap sebagai salah satu kebutuhan yang tersier. Jadi butuh effort yang cukup lebih untuk meyakinkan bahwa kesehatan mental itu sebenarnya harus dijaga, bahkan tidak perlu tunggu sampai teman-teman depresi atau teman-teman benar-benar mengalami masalah yang serius. Bahkan untuk sekedar stres seperti hari-hari kecil saja itu perlu dijaga seperti meditasi. Nah, di sini melalui iklan Google Ads, juga melalui Facebook Ads, saya bertugas untuk menyampaikan pesan-pesan itu supaya teman-teman lebih aware lagi menjaga kesehatan mentalnya. Untuk tantangan marketing di dunia digital menurut saya lebih ke banyak kesempatan sih kalau saya ngelihatnya. Jadi kalau sebelumnya tanpa di dunia digital kita tuh harus melakukan semuanya tuh offline, serba offline, dan kita kesulitan untuk mengukur hasil dari campaign marketing kita. Tapi dengan digital malah saya ngelihat banyak manfaat dari campaign digital. Jadi kayak apa ya, banyak yang kita bisa ngelihat insight dari digital. Contohnya kalau misalnya kita memasang iklan di billboard itu akan susah untuk menghitung berapa orang yang melihat iklan kita, tapi kalau di dunia digital kita akan bisa melihat dengan tepat berapa orang yang melihat. Kalau yang 1 juta ya bisa kita ada asuransi. Asuransi 1 bulan. Enggak, itu kaitannya sama hidup bisnis sebenarnya. Tapi nggak tahu sih. Ya, kalau mereka mau bayar itu nggak apa-apa kan Mas. Belakangan, kesadaran orang terhadap kesehatan mental atau mental health mengalami peningkatan, namun masih perlu terus dioptimalkan. Karena saat ini masih terus banyak sekali stigma yang beredar di masyarakat. Banyak orang yang berpikir apabila permasalahan pribadi terkait kehidupan keseharian adalah hal yang ringan dan sepele. Namun nyatanya hal itu bisa berdampak serius bagi setiap orang. Hal inilah adalah salah satu alasan kami memulai Relief. Ya, selain dari fenomena sosial media, saya pernah memiliki seorang teman yang mana waktu itu jam 12 malam yang nggak pernah saya lupakan, dia mengirimkan foto bahwa dia sedang melakukan self-harm dan membuat saya shock. Permasalahan yang mungkin orang sekitar itu pikir sepele atau ringan, tapi bagi seseorang bisa menjadi masalah yang serius. Dan saya berpikir apakah hanya dia seorang yang di Indonesia ini, padahal di Indonesia ini sayangnya terdapat jutaan orang yang seperti rekan saya ini dan mungkin tidak pernah mendapatkan bantuan atau orang-orang yang dia bisa ajak bicara. Ya, mengenai tantangan, bagaimana kita bisa membuat seluruh pihak agar orang-orang bisa lebih aware tentang mental health. Oleh sebab itu kami
bekerja sama dengan berbagai macam pihak, entah dari komunitas, dari perusahaan, dari brand, manapun yang mana kita bisa bekerja sama dan terus menyuarakan pentingnya kesehatan mental ini. Karena perlu juga masing-masing pihak yang perlu menyuarakan mental health awareness di Indonesia sehingga tidak ada stigma lagi dan orang-orang makin lebih tahu. Tentu untuk berjuang untuk bikin campaign gimana caranya orang supaya sadar bahwa kesehatan mental itu penting nggak bisa dilakukan sendiri. Maka dari itu Relief berkolaborasi dengan banyak institusi, banyak pihak untuk bikin kampanye terkait kesadaran mental. Nah, salah satunya kita juga pernah berkolaborasi dengan Instagram Asia Pasifik. Kita dipercaya untuk bikin campaign Real Talk namanya. Kita berkolaborasi dengan beberapa selebriti di Indonesia untuk berbicara tentang kesehatan mental. Karena kalau hanya Relief sendiri yang berbicara mungkin dampaknya hanya akan sangat kecil, tapi ketika dibantu oleh selebriti dan orang-orang terkenal di Indonesia bisa menjangkau lebih banyak orang dan semakin banyak orang yang paham kesehatan mental itu sangat bagus untuk kesehatan mental di Indonesia. Pak Juan, kita di sini ada program ya. 3 program kita itu ada tes, treat, dan juga track. Nah, untuk tes kita di sini ada assessment menggunakan tes. Kalau program mental health untuk karyawan, kita ada namanya mental health well-being for employee. Nah, di situ programnya yang pertama kita ada assessment. Assessment di sini adalah tes untuk mengetahui sebenarnya keadaan kita sekarang ini seperti apa sih gitu. Apakah normal ataupun kita sedang mengalami stres ataupun depresi. Nah, nanti bisa dilihat melalui assessment itu. Nah, yang kedua, setelah melakukan assessment, kita bisa melakukan treatment dengan konselor kita, dengan psikolog profesional kita. Nah, nanti dengan ngobrol dengan psikolog, nanti akan membantu seorang karyawan itu mengurangi beban atau stres yang ada di pikirannya. Kemudian yang ketiga kita ada webinar. Webinar ini untuk membantu karyawan meningkatkan mental health awareness di lingkungan karyawan, di lingkungan kerja. Dan yang terakhir ada self content premium di Relief. Nah, di sini fungsinya untuk membantu karyawan agar lebih rileks, kemudian lebih fokus dan juga agar tidurnya lebih berkualitas karena melakukan meditasi audio di konten self premium Relief. Iya, kalau case-nya memang bukan hal yang rahasia bahwa karyawan juga bisa mengalami burnout, bisa mengalami stres, dan juga mengalami overworking. Nah, di situ Relief di sini membantu mengkampanyekan bagaimana kita bisa menerapkan work-life integration di kalangan karyawan sehingga mereka bisa tetap bekerja dengan produktif dan juga mencapai tujuan dari perusahaan. Asal sampai kita melaporkan lah, nggak apa-apa kayak 1 bulan expire. Ya, jadi memang ya waktu itu lebih ke respon masyarakat waktu awal-awal dulu ya, waktu awal-awal membangun Relief, ketika saat itu ya orang-orang masih belum familiar untuk bicara dengan seseorang, itu masih hal yang tabu dan aneh, bahkan orang mungkin mikir kalau ke psikolog itu suatu hal yang tidak biasa. Jadi untuk bagaimana membuat orang-orang ini menjadi lebih aware, padahal kayak kalau misalnya kita punya masalah pribadi itu sama kayak misalnya kita ke dokter, kita sedang mungkin sakit flu atau sakit apapun, sama juga kalau kita ke psikolog itu sama seperti kita juga datang ke dokter, tapi kita bedanya ke psikolog. Nah, bagaimana membuat orang-orang bisa memiliki perspektif seperti itulah adalah tantangan yang bagaimana seluruh tim, bukan hanya saya saja, dan tentu saja tim terus membuat suatu campaign, membuat suatu inisiatif yang orang-orang bisa tahu lebih gitu.
Kerjasama dengan Indigo merupakan suatu opportunity yang sangat baik sekali bagi kami. Kami mengetahui program Indigo itu bahkan ketika saya sendiri waktu masih kuliah gitu ya. Jadi waktu kuliah semester 1, semester 2 itu sudah tahu ada program Indigo dan berharap suatu hari bisa bergabung dengan Indigo ya gitu. Dan ternyata akhirnya hal itu bisa menjadi kenyataan ya. Akhirnya sekitar beberapa tahun setelah lulus dari kuliah, ada program Indigo dan kebetulan saya juga membangun Relief dan saya mencoba lagi untuk apply di program Indigo dan syukur akhirnya setelah 5 tahun lebih ya sejak saya mengetahui program Indigo itu atau bahkan lebih, akhirnya bisa keterima di program Indigo dan sangat membantu sekali program-programnya, network-networknya dan lain-lain, benar-benar suatu hal yang dibutuhkan oleh startup untuk terus berkembang. Mengenai respon dari pengguna, mereka senang sekali dapat mengakses Relief karena kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa mengakses ini bisa lebih mudah dan cepat dimanapun dan kapanpun karena mereka sebelumnya juga nggak tahu mereka mau ngobrol ke psikolog atau mencari psikolog itu di mana atau mendapatkan resource atau informasi kesehatan mental mereka di mana. Jadi kebanyakan mereka senang karena praktis, mudah dan bisa dilakukan secara private ya. Akhir Februari tanggal 25 atau tanggal 24 saya lupa, itu saya ditelepon oleh admin, bilangnya begini, Mbak Prita kita boleh wawancara, bilangnya begitu, wawancara, saya nggak ngerti diterima atau enggak. Tiba-tiba per 1 Maret 2019 saya sudah dapat klien. Terus saya konfirmasi, ini kok saya dapat klien ya di line official, ini dari Relief, iya kan Mbak Prita sudah tergabung di Relief per tanggal 1 Maret. Ceritanya begitu, jadi benar-benar nggak ngerti Relief itu apa dulunya, kemudian konseling online itu seperti apa, benar-benar buta ya. Dalam self-love itu ada 4 bagian, ada self-awareness, self-worth, kemudian self-esteem, dan self-care. Salah satu bentuk kepedulian kita terhadap diri kita itu masuk ke self-care. Salah satu 4 komponen dari bentuk self-love. Nah, kalau kita peduli dengan diri kita sendiri, ibarat kata kita mengenal dan mengerti alarm tubuh. Contoh, nguap kan, otomatis kan kita ngerasa, oh kayaknya aku ngantuk ya, aku capek. Ini kan alarm tubuh. Sama, dalam psikologis pun ada demikian. Tiba-tiba satu gampang marah, gampang ke-trigger, pundak 2 ini kok rasanya berat banget gitu ya. Kemudian dikit-dikit ngerasanya capek, nggak nyaman. Jadi ketika kita paham alarm tubuh, kita peduli dengan diri kita sendiri, itu adalah salah satu bentuk kita menyayangi diri kita sendiri. Itu sebabnya saya selalu mengatakan be blessing. Be blessing to yourself. Kasihanilah diri kita, sayangilah diri kita, karena itu adalah bentuk cara kita mencintai diri kita. Salah satunya dengan datang ke profesional,
mengenal, dengan mengerti kondisi kita seperti apa, bukan lari ke internet. Karena kebanyakan mereka lari ke internet. Contoh apa? Kalau datang ke saya, kepribadian saya itu INTJ. Atau kepribadian saya itu woman alpha. Ini dari mana? Diagnos ini dari mana? Nah, ketika kalian datang ke profesional, itu akan jelas. Nggak self-diagnose dan penangannya bisa akan tepat. Visi kami adalah menciptakan ketenangan pikiran dan senyuman di seluruh dunia, dimulai dari Indonesia. Dan misi kami membantu orang yang memiliki masalah pribadi dengan menghubungkan mereka ke orang yang tepat dan metode yang tepat. Untuk kulturnya sendiri di Relief itu teman-teman di sini hybrid gitu pekerjaannya, ada yang dari rumah, ada yang dari kantor, terserah teman-teman mau bekerja dari mana. Kemudian kita di sini fun juga gitu untuk kerjanya, dan kita di sini untuk komunikasinya juga open dan transparan. Karyawan di Relief juga itu kita semua pakai Relief gitu. Jadi kita semua juga pakai konselingnya Relief. Setiap bulan teman-teman di sini bisa konseling di Relief dan punya akses untuk meditasi full di Relief gitu. Sejauh ini tim kami terdiri dari rekan-rekan dari berbagai bidang, dari berbagai macam background, mulai dari engineering, psikologi, desain, dan lain-lain. Sejauh ini kami memiliki lebih dari 30 orang ya, dan juga memiliki mitra-mitra psikolog ya, yang lebih dari 100 orang. Dan mitra-mitra ini tentu saja membantu para pengguna untuk menyelesaikan masalah-masalah pribadinya. Saat ini Relief baru digunakan lebih dari 800.000 pengguna. Kami bersyukur akan hal tersebut, akan tetapi menurut kami perjalanan menuju Indonesia yang lebih sehat mental masih panjang. Masih ada puluhan juta lebih orang di Indonesia yang memiliki permasalahan kesehatan mental dan memerlukan bantuan. Kami di Relief berkomitmen agar mereka bisa mendapatkan layanan kesehatan mental yang mudah dan baik. Mimpi kami adalah menciptakan ketenangan pikiran dan senyuman di seluruh dunia, dimulai dari Indonesia. Kami percaya apabila seluruh orang bisa memiliki mindset yang positif, mereka akan lebih produktif sehingga dapat memberikan manfaat untuk sesama dalam kehidupan personal maupun profesional. Bukankah sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa memberikan manfaat untuk sesama?